Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Bahkan beberapa kisah dan sejarah penting terjadi pada bulan yang suci ini. Selain adanya Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Pada waktu itu juga terdapat peristiwa wafatnya Sayyidah Ruqayyah atau Ruqayyah binti Muhammad. Ruqayyah binti Muhammad merupakan putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah binti Khuwailid. Ruqayyah lahir di Mekah pada tahun 20 sebelum Hijriyah atau tahun 603. Ruqayyah menikah dengan sepupunya yaitu Utbah bin Abu Lahab. Ketika diutusnya kenabian Muhammad, Ruqayyah masuk Islam, sedangkan suaminya tetap pada agamanya. Kedua mertua Ruqayyah terus memfitnah dan mencelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kemudian Abu Lahab memerintahkan anaknya untuk menceraikan Ruqayyah yang belum pernah disentuh oleh Utab. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Perceraian Ruqayyah dengan Utbah bukanlah sebuah musibah, melainkan anugerah dari Allah. Sebab, Ruqayyah dipertemukan dengan laki-laki soleh yang menjadi suaminya, yaitu Utsman bin Affan. Dikutip dari buku Utsman bin Affan radhiyallahu anhu karya Abdul Syukur Al-Azizi, Utsman menikahi Ruqayyah setelah mendengar kabar bahwa gadis pujaannya tersebut telah diceraikan oleh suaminya karena benci kepada Rasulullah. Pernikahan Ruqayyah dengan Utsman diwarnai dengan perjuangan umat Islam yang amat berat. Keduanya ikut bersama rombongan kaum muslim yang berhijrah ke Habasyah. Mereka berharap mendapat perlindungan di negeri tersebut untuk menjalankan syariat Islam. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, Utsman bin Affan keluar bersama istrinya, Ruqayyah, menuju negeri Habasyah. Sudah lama Rasulullah tidak mendengar kabar kedua orang tersebut. Kemudian datanglah seorang wanita Quraisy. Wanita itu berkata, "Wahai Muhammad, aku telah melihat menantumu bersama istrinya." Nabi bertanya, "Bagaimana keadaan mereka ketika kau lihat?" Wanita itu menjawab, "Dia telah membawa istrinya ke atas seekor keledai yang berjalan perlahan, sementara ia memegang kendalinya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah menemani keduanya. Sesungguhnya Utsman adalah laki-laki pertama yang hijrah membawa istrinya sesudah Lut alaihi salam." Begitu sampai di Habasyah, kaum muslim mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari Raja Habasyah. Mereka hidup berdampingan dengan nyaman. Diceritakan, kaum muslim di Habasyah mendengar bahwa kondisi Mekah telah aman. Utsman lalu memutuskan untuk memimpin kafilahnya pulang ke Mekah. Namun, begitu sampai di sana, keadaan Mekah semakin parah. Rombongan pun menyelinap menuju rumah masing-masing ketika hari sudah gelap, termasuk Ruqayyah yang saat itu begitu rindu kepada orang tuanya. Kenyataan pahit pun harus ia terima, karena sang ibu, Khadijah, telah wafat. Pada suatu ketika, Ruqayyah ikut suaminya hijrah ke Madinah. Ketika Perang Badar meletus, Ruqayyah jatuh sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Utsman untuk tidak ikut perang agar bisa merawat Ruqayyah. Namun, Allah berkehendak lain. Allah menjemput Ruqayyah untuk segera menemuinya. Ruqayyah kemudian wafat di bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Zaid mengabarkan berita ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Badar. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.